warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safitri dengan NIM 856651079. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar digital dan multimedia yang sebenarnya jadi bagian penting dalam pembelajaran modern sekarang. Kalau dulu kita lebih sering pakai bahan ajar cetak seperti buku atau modul, sekarang banyak guru atau dosen sudah mulai beralih ke bahan ajar digital karena lebih interaktif dan menarik buat peserta didik. Nah, yang pertama ada bahan ajar audio. Bahan ajar audio ini adalah media pembelajaran yang menyampaikan pesan lewat suara. Bisa berupa rekaman, podcast, atau bahkan instruksi guru yang direkam. Tapi kalau ada kelebihannya, pasti ada keterbatasannya. Misalnya, kecepatan penyampaian informasi itu tetap. Jadi peserta didik nggak bisa mempercepat atau memperlambat sesuka mereka. Audio itu bersifat satu arah, jadi minim interaksinya. Dan seringkali masih butuh media pendamping seperti teks atau bimbingan dari tutor supaya pesannya lebih jelas. Jadi walaupun simple, bahan ajar audio efektif kalau digunakan untuk hal-hal seperti penguatan pemahaman, pengucapan, atau latihan mendengarkan. Nah, selanjutnya ada bahan ajar video. Video ini lebih lengkap karena selain suara, ada juga tampilan visualnya. Menurut Erikson dan Kurt dalam Picton tahun 1992, video punya banyak keunggulan, antara lain bisa merubah wawasan dan pengetahuan peserta didik, menarik perhatian dan minat belajar, bisa menghadirkan peristiwa atau situasi yang sulit dialami secara langsung, menampilkan objek dan peristiwa dengan tingkat realisme yang tinggi, dan bahkan membantu peserta didik dalam memecahkan masalah atau memperbaiki kesalahan belajar. Tapi menurut Hennig dan kawan-kawan tahun 2005, bahan ajar video juga punya kelemahan. Yang pertama, tayangan video berjalan dengan kecepatan tetap. Ada resiko salah interpretasi kalau peserta didik tidak memahami konteksnya, dan biaya produksinya bisa dibilang cukup besar. Untuk pemanfaatannya, video biasanya digunakan untuk orientasi pelatihan, memperkenalkan produk atau menayangkan materi pembelajaran yang kompleks agar mudah dipahami. Nah, yang ketiga ada bahan ajar multimedia. Bagian yang paling menarik ini. Multimedia ini menggabungkan berbagai unsur, teks, gambar, video, animasi, dan audio dalam satu paket pembelajaran berbasis komputer. Kalau menurut Hennig dan Melenda tahun 2005, bahan ajar multimedia punya banyak banget keunggulan. Antara lain membuat proses pembelajaran jadi lebih menyenangkan dan membantu daya ingat, menyesuaikan dengan gaya belajar tiap siswa, efektif untuk mencapai berbagai tujuan pembelajaran, realistis dan menarik, meningkatkan motivasi belajar, interaktif, bisa digunakan secara individu atau kelompok, materinya tampil konsisten, dan peserta didik bisa mengendalikan sendiri kecepatan dan urutan belajarnya. Jadi, bisa dibilang multimedia ini adalah bentuk bahan ajar yang paling fleksibel dan menarik dibandingkan media tradisional. Dan yang keempat ada prosedur pengembangan bahan ajar multimedia. Kalau kita mau mengembangkan bahan ajar multimedia, modul ini menjelaskan bahwa kita bisa pakai model Azur yang terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, analisis dulu karakteristik peserta didiknya, misalnya usianya, latar belakangnya, kemampuan teknologinya, dan sebagainya. Terus yang kedua ada tentukan standar dan tujuan pembelajarannya. Yang ketiga ada pilih strategi, media, dan sumber belajar yang tepat. Yang keempat, gunakan bahan ajar itu secara efektif di kelas. Yang kelima, libatkan peserta didik dalam aktivitas pembelajaran. Jangan pasif. Yang keenam, lakukan evaluasi, lalu revisi kalau masih ada yang perlu diperbaiki. Model ini membantu kita supaya proses pembuatan bahan ajar multimedia lebih terarah dan efektif. Nah, yang kelima ada ragam metode pembelajaran berbasis multimedia. Terakhir, Hennig dan kawan-kawan tahun 2018 juga menjelaskan ada berbagai metode pembelajaran yang bisa dikombinasikan dengan multimedia, seperti presentasi, demonstrasi, latihan berulang, diskusi, pemecahan masalah, simulasi, dan permainan edukatif atau games. Metode-metode ini bisa membuat peserta didik lebih aktif, kreatif, dan tertarik dengan materi pembelajaran karena disajikan dengan cara yang lebih hidup dan visual.
Jadi, dari semua jenis bahan ajar digital tadi, baik audio, video, ataupun multimedia, intinya adalah bagaimana kita sebagai pendidik bisa memilih media yang paling tepat sesuai kebutuhan pelajar peserta didik. Bukan cuma soal teknologi, tetapi juga bagaimana media itu bisa membantu peserta didik memahami materi secara lebih efektif dan menyenangkan. Terima kasih.